Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jal atas nikmat dan karunia yang tidak terhitung dan tidak terhingga yang terus Allah berikan kepada kita. Kemudian salawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan jasa upaya beliaulah sehingga sampai hari ini kita semuanya terus merasakan manisnya bimbingan ilmu agama yang terus membimbing jalan kehidupan kita dan memberi solusi untuk segala problematika kehidupan kita di dunia ini. Alhamdulillah, di pertemuan hari ini pertemuan kita yang kedua dalam membahas terkait dengan kitab Masail wa Ahkam wa Fawaid fi Shiyam karya Syekh Abu Al-Fauzan Murtada bin Saif bin Abdullah Al-Az'azi At-Ta'izi, berkaitan dengan masalah hukum dan faedah seputar puasa yang sengaja dirangkum terkait dengan fatwa-fatwa yang telah difatwakan oleh Al-Lajnah Ad-Daimah, Komite Riset Fatwa Saudi Arabia, khusus berkaitan dengan puasa. Kemarin kita telah bahas al-mabhatul awal dalam pembahasan kitab ini terkait dengan ba'dul ahkam al-muta'alliqah bil imsak wal iftar, yaitu beberapa masalah hukum yang terkait dengan masalah berpuasa dan berbuka. Sekarang kita masuk di pembahasan yang ada di halaman ke-6, al-mabhatul tsani asya'u la tufsidus shiyam. Kita masuk dalam pembahasan yang kedua di pertemuan kali ini terkait dengan beberapa hal yang tidak merusak puasa. Yang pertama kata beliau, isti'malus siwak lis-shaim, yaitu hukum yang berkaitan dengan penggunaan siwak bagi orang yang berpuasa. Siwak ini sesuatu yang mendatangkan ridha Allah Azza wa Jalla. Nabi bersabda tentang siwak, kata Nabi, madharatun lil fami wa mardhatun lir rabbi. Siwak itu adalah sesuatu yang dapat membersihkan mulut dan dia mendatangkan keridhaan Allah. Maka berbeda siwak dengan menyikat gigi, dengan sikat gigi dan pasta. Adapun terkait dengan masalah membersihkan mulut, maka sama-sama membersihkan. Tapi terkait dengan masalah mendatangkan ridha Allah atau tidak, maka siwak memiliki keutamaan yang khusus, yaitu mendatangkan keridhaan Allah. Apa hukum siwak bagi orang yang sedang berpuasa? Difatwakan oleh Lajnah Daimah dalam fatwa mereka di jilid 9 halaman 203. Kata mereka, la ba'sa bi isti'mal siwak al-jadid awil mujaddad fi halati shiyam. Tidak apa-apa menggunakan siwak yang baru, siwak yang segel, baru terbuka dari segelnya, atau pakai siwak yang bekas. Mungkin tadi saat sahur dia sudah siwak, terus siwaknya dia simpan, karena siwak ini boleh dipakai untuk berkali-kali sampai dia mengering, karena asalnya siwak ini adalah potongan akar yang basah, dia masih bisa dipakai berkali-kali. Maka tidak apa-apa pakai siwak yang baru ataupun yang bekas dalam kondisi seorang itu sedang puasa. Wa ma tafattata minal miswak wajaba lafzuhu wa ikhrajuhu min famihi. Adapun yang terlepas dari serpihan-serpihan yang ada pada siwak, mungkin kulit-kulit siwak ini terlepas sehingga menjadi serpihan-serpihan yang melekat di mulut, maka wajib bagi seseorang yang bersiwak tadi untuk meludahkannya dan mengeluarkannya dari mulutnya. Baik. Adapun kalau kita menyikat gigi dengan sikat gigi, maka tentu tidak ada yang terlepas dari seperti serpihan-serpihan sikat gigi tersebut. Andai kata pun ada beberapa helai bulu dari sikat gigi itu yang terlepas, maka wajib untuk mengeluarkannya. Ini fatwa Lajnah Daimah di jilid 9 203. Baik. Kemudian pembahasan yang kedua yang terkait dengan masalah yang tidak dipermasalahkan bagi orang yang berpuasa, tidak merusak dan membatalkan puasa, yaitu isti'malul bakhakh, yaitu
menggunakan semprotan semacam spray yang digunakan untuk menyegarkan mulut. Nih, ada beberapa spray, sesuatu yang disemprotkan di mulut, dia dapat menyegarkan mulut atau dapat menyegarkan aroma yang ada pada mulut seseorang yang berpuasa. Bagaimana hukumnya menggunakan hal-hal yang seperti ini? Yajuzu lis-shaim isti'malul bakhakh al-mutayyib li raihatil fami idza kana mujarrad hawa. Amma in kana fihi syai'un min as-sawa'ili aw al-mawad al-mudhabah fa innahu yajibu alayhi lafdhu ma yajiduhu fi famihi min dhalik. Fatwa Al-Lajnah Daimah jilid 9 halaman 203. Difatwakan juga oleh mereka, yaitu Komite Riset Fatwa Saudi Arabia, Al-Lajnah Ad-Daimah namanya. Mereka mengatakan ya juzul lis-shaim, boleh saja bagi orang yang puasa isti'malul bakhakh, untuk menggunakan al-bakhakh, semacam semprotan spray yang dapat menyegarkan aroma mulut. Yang mana terkadang seorang itu butuh untuk menggunakan al-bakhakh, yaitu semprotan spray yang menyegarkan mulut ini, yang dapat memberikan aroma wangi pada mulut. Ini nggak apa-apa digunakan, disemprotkan di mulut idza kana mujarrad hawa, kalau jenisnya hanya sekedar udara. Jadi ada beberapa semprotan itu yang jenisnya memang sekedar udara, dia semacam gas. Kalau kita bahasakan, dia sekedar gas yang tersemprot lalu hilang, tidak berbentuk cairan atau tidak berbentuk larutan, yang kalau masuk di mulut terasa seperti membasahi mulut. Maka ini tidak masalah kalau hanya sekedar semacam mujarrad hawa, yaitu semacam gas. Amma in kana fihi syai'un minas sawail, adapun kalau misalnya di dalamnya itu terkandung sesuatu yang mengandung cairan atau benda cair, kalau disemprot basah dia. Seperti misalnya kita menyemprotkan alat-alat semprotan ke mulut, terasa seperti terisi dengan air mulut kita. Awil mawadil mudhabah, atau semacam zat larutan. Kalau seperti ini, fa innahu yajibu alaihi lafdhu ma yajiduhu fi famihi min dzalik. Kalau begini wajib untuk meludahkan apa yang didapatinya masuk ke mulutnya itu. Wajib untuk meludahkannya. Ini Fatwa Lajnah Daimah jilid 9 halaman 203. Jadi dipahami jamaah dimuliakan Allah SWT berkaitan dengan masalah ini. Baik. Kemudian berikutnya terkait dengan hal-hal yang termasuk dari perkara yang tidak membatalkan dan merusak puasa, yaitu isti'malul marham awiddihan lil bawasir lis-shaim, yaitu menggunakan al-marham, semacam obat oles salep awiddihan atau minyak atau obat yang dioleskan sama, lil bawasir, untuk orang yang kena penyakit ambeien, bagi orang yang puasa. Ini juga difatwakan oleh Fatwa Lajnah Daimah jilid 9 halaman 211. Kata mereka, isti'malul marham awiddihan lil bawasir la yu'atharu 'ala siyam. Menggunakan hal-hal yang seperti ini, yaitu obat oles atau salep untuk orang yang kena penyakit ambeien, ini tidak berpengaruh untuk puasa seseorang. Kemudian berikutnya terkait dengan hal yang juga tidak termasuk sesuatu yang merusak puasa, yaitu qal'us sin lis-shaim. Qal'us sinni lis-shaim, yaitu berkaitan dengan mencabut gigi bagi orang yang berpuasa. Mencabut gigi ini juga dibahas sama ulama ini jemaah. Bagaimana hukum terkait dengan orang yang mencabut gigi? Apakah dia membatalkan puasa atau puasa seseorang tetap berlanjut? Maka ini dilihat dulu ketentuannya. Mereka memfatwakan dalam Fatwa Lajnah Daimah jilid 9 halaman 204, yajuzu qal'us sin lis-shaim wal aula qal'uhu laila. Maka boleh saja mencabut gigi di dalam keadaan puasa di siang hari bagi orang yang berpuasa, walaupun yang paling utama qal'uhu laila, mencabutnya di malam hari. Kenapa? Karena memang mencabut gigi ini menyebabkan darah keluar dari mulut. Nah ini hati-hati kalau darah keluar dari mulut. Darah kalau ditelan batal puasa. Tapi kalau darah itu tanpa sengaja dan tanpa pengetahuan kita kemudian tertelan, maka ini tentu ma'fu, orang yang dimaafkan. Kenapa? Bi'adami ikhtiyarihi, karena tidak ada unsur kesengajaan. Maka yang lebih afdal itu mencabutnya di malam hari untuk lebih menjaga. Wa in qala'ahu nahara, apabila ada orang yang ingin mencabutnya di malam hari, di siang hari dalam keadaan puasa, fala haraj, ini juga enggak apa-apa sebenarnya. Tapi ingat ketentuannya, wa alaihi ayyataharraza min dhahabid dami ila jawfi.
Tapi hendaknya seorang itu berhati-hati agar darah itu tidak sampai tertelan masuk di tenggorokannya. Karena darah itu batal puasa kalau ditelan dengan sengaja. Tapi kalau air liur, ludah, ini tidak batal. Nanti juga akan difatwakan tentang ini. Kemudian berikutnya terkait dengan fatwa yang berikutnya dari hal yang tidak membatalkan dan merusak puasa, yaitu khurujul qai'i min ghairi ta'ammudin fi nahari Ramadan. Keluarnya muntah dalam keadaan tidak sengaja di siang hari Ramadan. Muntah keluar tapi enggak sengaja. Idza kana khurujul qai'i fi nahari Ramadan bi ghairi sababin minka fasiyamu sahihun li hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu 'inda Abi Daud wa Tirmidzi wa ghairihima. Apabila keluar muntah di siang hari bulan Ramadan pada orang yang mereka melaksanakan puasa, tapi bukan karena sebab engkau sendiri. Bukan karena sebab kita korek-korek tenggorokan kita atau kita tekan-tekan perut kita supaya batal, misalnya supaya muntah dan batal. Nah, ini beda cerita ya. Muntah enggak sengaja yang dibahas. Fasiyamu sahih. Kalau enggak sengaja bukan sebab dari engkau, kata beliau, kata mereka, maka puasanya sahih, sah-sah saja, tidak batal. Berdasarkan keumuman hadis dari hadis Abu Hurairah, riwayat Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi. Nabi bersabda man dhara'ahu al-qai'u falaysa 'alaihi al-qada' wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi. Siapa yang tidak sengaja muntah, maka dia tidak perlu mengganti, tidak batal puasanya. Siapa yang muntah sengaja, maka hendaknya dia mengganti, berarti batal puasanya. Kemudian fatwa mereka yang berikutnya yaitu terkait dengan orang yang yu'azzarul ghubar awid dukhan 'ala shiyam. Apakah terkait dengan debu atau asap yang terhirup ini membatalkan puasa? Difatwakan oleh Lajnah Daimah di jilid ke-9 halaman 188 dan 189 terkait dengan orang yang mereka menghirup debu, masuk debu sehingga tertelan debu itu. Awid dukhan, demikian pula orang yang menghirup asap. Kadang menghirup asap sampai batuk-batuk orang. Nah, bagaimana dengan hukum orang yang seperti ini? Batal enggak puasanya? Mereka memfatwakan la yuftiru shaim idza tara ila halqihi ghubarun aw dukhan. Maka tidak batal puasa seseorang yang masuk pada tenggorokannya itu ghubar, semacam debu, awid dukhan atau juga asap. Lianna hadza bighairi ikhtiyarihi. Karena ini tanpa unsur sengaja. Kalau unsur sengaja beda cerita. Enggak sengaja maka ini dimaafkan. Kemudian terkait dengan fatwa Lajnah Daimah berikutnya, ihtilamus shaim, yaitu berkaitan dengan mimpi yang menjuru kepada hubungan suami istri bagi orang yang sedang berpuasa. Dijelaskan juga oleh fatwa Lajnah Daimah jilid 9 halaman 170, ihtilamus shaim wa huwa naim, orang yang mimpi basah dalam keadaan puasa, dia tertidur mimpi basah dalam keadaan puasa, la yufsidu shaumahu, ini tidak merusak puasanya. Jadi ingat jemaah, ini tidak merusak puasa. Kenapa? Li'annahu bighairi ikhtiyarihi, ini tanpa unsur sengaja. Kemudian dia bertanya kan itu mengarah kepada syahwat. Bukankah orang puasa itu menahan syahwatnya? Maka kita jawab benar. Allah SWT berfirman dalam hadis kursi bahwa di antara pembatal puasa itu adalah sesuatu yang mengantarkan kepada syahwat. Allah berfirman dalam hadis kursi, yada'u syahwatahu wa ta'amahu wa syarabahu min ajli. Yaitu mereka hamba-hambaku itu mereka menahan makan dan minum, mereka menahan syahwatnya, dan itu semuanya mereka tahan karena aku. Baik, maka dari sini dapat dipetik kesimpulan bahwa sesuatu yang mengantarkan kepada syahwat seperti onani, masturbasi sampai keluarnya air mani, maka ini membatalkan puasa. Adapun kalau mimpi basah maka ini bighairi ikhtiyarihi, ini tanpa sebab unsur kesengajaan, maka hal yang seperti ini tidak membatalkan puasa. Ini fatwa Lajnah Daimah jilid 9 halaman 170. Berikutnya difatwakan oleh mereka terkait dengan air yang masuk di tenggorokan saat seorang berkumur-kumur, nggak sengaja dia kumur-kumur masuk di tenggorokannya. Mereka menjelaskan terkait dengan pembahasan dukhulul ma'i ilal jawfi asna al-matmadah, yaitu masuknya air ke dalam tenggorokan seseorang saat seseorang itu berkumur-kumur. Dimaklumi jamaah, kadang ada orang kumur-kumur terburu-buru sehingga mungkin saja dia memasukkan dengan keras sehingga tidak sengaja masuk di tenggorokannya. Bagaimana dengan orang yang seperti ini? Apakah batal puasanya? Man tamatmadha wa huwa shaim fadakhala ila jawfihi syai'un minal ma' min ghairi iradatihi fala syai'a alaihi. Barang siapa yang berkumur-kumur
sementara dia dalam keadaan puasa, lalu masuk ke tenggorokannya sesuatu, yaitu air. Kalau masuk makanan ya batal jelas, tidak ada orang kumur-kumur masuk makanan, tentu saja ini batal. Ini namanya apa? Dengan ikhtiarnya, dengan iradahnya, keinginannya. Tapi ini maksudnya adalah apa? Masuk air, sesuatu masuk. Air kumur-kumur tadi tertelan dia. Baik. Tapi dalam keadaan min ghairi iradatihi. Ini bukan unsur keinginannya. Fala syai'a alaihi, ini juga enggak apa-apa. Tidak masalah, dia tetap lanjutkan puasa. Ini fatwa Lajnah Daimah jilid 9 halaman 193. Berikutnya difatwakan oleh Lajnah Daimah juga, yaitu hukmu bal'ir riqi ba'dal wudu, hukum menelan sisa ludah setelah kita berwudu. Dimaklumi kalau ludah murni, ludahnya itu ludah murni, maka tidak apa-apa untuk ditelan. Ini berdasarkan dalil, karena tidak adanya dalil. Menelan air ludah ini sesuatu yang sulit untuk terhindar bagi kita, maka dia tidak membatalkan puasa. Tapi terkait dengan orang yang menelan ludah dan ludahnya itu memang bekas bercampur air wudu, bagaimana menelan ludah dengan air yang sudah bercampur dengan air liur dari air wudu tadi? Maka difatwakan oleh Al-Lajnah Ad-Daimah, idza batala al-mutayammim at-turab biduni qasdin fa shaumuhu sahih li'umumin nususil mufidati li raf'il khata' wal ikrah an hadhil ummah. Apabila orang yang bertayamum menelan debu, tayamum itu kan yang digosok dua, wajah dan telapak tangan, ya. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiba. Kalau enggak dapat air, tayamumlah dengan debu yang baik. Apa yang digosok? Apa yang diusap? Wamsahu biwujuhikum wa aydikum min. Allah katakan usap wajah, usap tangan. Usap wajah, usap tangan. Tepukkan tangan kita di debu, sesuatu yang bagian atas yang ada debunya, dinding mungkin, atau sesuatu yang ada debunya, kita tepukkan satu kali, lalu kita usapkan ke wajah satu kali. Mengusap itu enggak mesti kena semua, jamaah. Mengusap itu tidak mesti kena semua. Jadi enggak mesti kita gosok-gosok bagian kelopak mata kita, betul-betul memeriksa mana yang belum kena. Enggak, kita usapkan saja satu kali. Kemudian kita usap telapak tangan. Kita usap telapak tangan. Telapak tangan itu bagian pergelangan tangan kita. Kita usap. Tidak perlu lagi mengusap bagian bawahnya. Kenapa? Karena yang bawah tadi sudah kena debu. Waktu menepukkan kita sudah kena debu. Andai kata pun dia menepuk lalu mengusapkan ke wajahnya, tersedot debu tadi, apakah batal puasanya? Tidak batal. Ya. Idza btala al-mutayammim at-turab biduni qasdin, apabila seorang yang bertayamum itu enggak sengaja dia menelan debu, menelan sesuatu dari debu yang dia pakai untuk bertayamum tanpa unsur kesengajaan, biduni qasdin. Coba lihat kaitnya, yaitu biduni qasdin, tanpa unsur kesengajaan. Fa shaumuhu sahih, puasanya enggak apa-apa, sah. Kenapa? Li umumin nusus al-mufidah, berdasarkan keumuman nas, yaitu dalil yang berfaedah menjelaskan li raf'il khata' wal ikrah an hadhil ummah, memaafkan terkait dengan dosa orang yang enggak tahu hukum, orang yang enggak sengaja, atau orang yang dipaksa untuk maksiat. Terkait dengan umat ini berdasarkan keumuman dalil. Nabi SAW mengatakan, innallaha tajawaza an ummati al-khata' wan nisyan wa mastukrihu alaih. Allah memaafkan 3 golongan dari umatku. Ini dimaafkan. Yang pertama al-khata', orang yang melakukan sesuatu tanpa unsur kesengajaan, atau orang yang belum tahu hukum terkait dengan suatu ilmu. Ini dimaafkan. Dia enggak tahu ini haram, atau ternyata ini enggak boleh, dia tinggalkan. Setelah dia tahu, dia tinggalkan. Baik. Kemudian yang kedua, orang yang nisyan, orang yang lupa. Ini juga dimaafkan. Lupa dia, ternyata dia puasa, sudah makan kenyang. Ini enggak batal puasanya, lanjut. Ya, apa yang dimakan itu rezeki dari Allah Azza wa Jalla. Dan yang ketiga yaitu al-ikra, orang yang dipaksa. Wa mastukrihu alaihi, yani al-ikra, orang yang dipaksa untuk maksiat. Dipaksa untuk maksiat. Dan ini ada kaitnya juga ya, tidak setiap orang dipaksa untuk maksiat lalu dia harus bermaksiat. Kata para ulama, diikat dengan beberapa ketentuan. Yang pertama, paksaan itu diberikan oleh orang yang lebih kuat. Kalau yang maksa kita anak kecil, kita lebih kuat dari dia maksa kita untuk bermaksiat, tentu kita tidak ikuti paksaan ini. Kemudian kait yang kedua, ikatan kedua, yaitu paksaan itu adalah apa? Jenisnya fauriyah, disegerakan. Kalau paksaannya ditunda, keluar dari Islam. Kalau tidak, kamu akan ditembak mati tahun depan. Ini namanya tidak fauriyah, tidak segera. Maka yang seperti ini juga apa? Tidak ada keterpaksaan untuk kita melakukan maksiat. Kemudian berikutnya yang difatwakan juga oleh Lajnah Daimah, ya, terkait dengan masalah memasukkan tangan untuk membersihkan area kemaluan. Ya, memasukkan tangan ke area kemaluan. Ya, misalnya dia pakai celana ya, dia memasukkan tangannya, mungkin dia rasa ada sesuatu yang mesti dibersihkan,
maka dia membersihkan kemaluannya dengan tangannya. Apakah ini membatalkan puasa? Apakah menyentuh kemaluan terkait sesuatu yang membatalkan puasa? Maka dijelaskan oleh Lajnah Daimah di fatwa mereka, fatwa Lajnah Daimah jilid 9 halaman 173, disebutkan oleh mereka, idkhalul yadi fil farji litanzifi min duni khuruji mani bi syahwah la yufsidus shaum. Orang yang memasukkan tangan ke area kemaluan, fil farji, farj itu artinya ke area kemaluan, dia memasukkan tangannya ke area kemaluan untuk apa? Litanzif, untuk membersihkan. Min duni khuruji mani bi syahwah, tanpa keluarnya air mani dengan syahwat. Perhatikan ya, tanpa sampai keluar air mani. Tentu ini diiringi dengan syahwat yang seperti ini. Kalau begini, la yufsidus shaum, tidak rusak puasanya, enggak apa-apa. Ya, membersihkan kemaluan. Demikian pula hukum memegang kemaluan saat seorang berpuasa, enggak apa-apa. Ya. Dan juga difatwakan oleh para ulama bahwa andai kata ada orang yang dia memegang kemaluannya dengan syahwat sekalipun, tapi kalau tidak sampai keluar air mani, maka ini tidak membatalkan puasa. Karena yang membatalkan puasa itu adalah apa? Ikhrajul mani, sampai keluarnya air mani. Baik, ini jemaah dimuliakan Allah. Berbeda dengan hubungan suami istri. Kalau hubungan suami istri, wa illam yanzil, walaupun tidak sampai keluar air mani, kalau sudah berhubungan suami istri maka batal puasanya, dan wajib baginya untuk apa? Untuk qada, mengganti di hari yang lain, bayar fidyah atau kafarah, membayar kafarah. Membayar kafarah dengan cara 3. Memerdekakan budak, boleh pilih, tapi ini tidak ada. Dia boleh pilih pilihan kedua, yaitu puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau dia tidak mampu juga, maka boleh pilih pilihan ketiga, yaitu memberikan 60 porsi makanan dikeluarkan untuk orang miskin. Kemudian fatwa berikutnya dari fatwa Lajnah Daimah, yaitu hukmu dukhulil ma'i fi 'ainis shaim. Hukum terkait dengan masuknya air pada mata orang yang sedang berpuasa. Masuk air di matanya, berenang dia, buka mata di kolam, ya, di dalam air misalnya, masuk di matanya. Dan dimaklumi sebagian mata itu, ya, mata manusia itu dimaklumi ada beberapa hal-hal yang mungkin saja dianggap sebagian orang masuk air sehingga bisa menyebar ke seluruh tubuhnya mungkin, ya. Demikian pula orang yang menggunakan beberapa obat-obatan yang diteteskan di mata. Apakah ini membatalkan puasa? Ini dibahas juga di fatwa Lajnah Daimah. Mereka menjawab, dukhulul ma'i fi 'aini shaim la yu'athiru 'an shaumihi. Ya, bahwasanya masuknya air pada mata orang yang berpuasa ini enggak berpengaruh puasanya. Berwudu dia, matanya basah karena masuk air wudu, berenang dia basah matanya karena masuk air kolam, meneteskan obat mata juga bagi orang berpuasa, ini tidak masalah, enggak berpengaruh bagi puasa seseorang. Ini fatwa Lajnah Daimah jilid 9 halaman 191. Kemudian jemaah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berikutnya yang difatwakan oleh Lajnah Daimah yaitu ba'du ahkamil akli wasyurbi fi nahari syahri Ramadan, yaitu al-mabhatsu tsalits. Pembahasan ketiga terkait dengan sebagian hukum yang berkaitan dengan makan dan minum di siang hari bulan Ramadan. Nah, ini kasus terkait dengan makan minum di siang hari bulan Ramadan. Ini ada beberapa masalah. Ya. Jadi ini pembahasan ketiga, beberapa hukum makan dan minum di siang hari bulan Ramadan. Yang pertama, kata beliau, yang terkait dengan ini yaitu hukmu man aftara nasiya fi Ramadan, hukum orang yang berbuka puasa karena lupa, nasiya karena lupa di bulan Ramadan, lupa, ya. Maka dijawab oleh fatwa Lajnah Daimah, man aftara nasiya fi Ramadan alaihi ayyukmila siyamahu wala itsma alaihi. Orang yang berbuka puasa, dia makan dan minum karena lupa di siang hari Ramadan, maka wajib baginya untuk menyempurnakan puasanya. Lanjut aja, enggak apa-apa, enggak batal, la itsma alaih, dia enggak berdosa. Ini fatwa Lajnah Daimah jilid 9 halaman 191 sampai 192. Berikutnya yang difatwakan oleh mereka juga, baqaya at-ta'ami fil asnani lahu halatan. Terkait dengan sisa makanan yang ada pada gigi, ini punya dua keadaan. Sisa makanan jamaah, sisa makanan yang ada di gigi, mungkin makan daging-dagingan, mungkin dia sahur pakai stick, ya, daging bakar yang dibakar mungkin, sehingga menyebabkan dia mengunyah dan melekat pada giginya. Maka sisa makanan pada gigi terbagi jadi dua. Dijelaskan oleh Al-Lajnah Ad-Daimah, baqaya at-ta'am fil asnan wa baqa'u atharihi fil fami in tala'al fajru wa hiya baqiyah. Sisa makanan pada gigi dan sisa bekas pada mulut dari makanan yang dimakan apabila sudah masuk waktu fajar, yaitu sudah adzan subuh, sementara sisa makanan itu masih ada. Udah adzan muadzin, Allahu akbar, Allahu akbar, adzan muadzin, tiba-tiba dia baru saja selesai sahur, ya, maka masih tersisa makanan, dia sibuk korek-korek giginya pakai tusuk gigi misalnya, maka
mereka memfatwakan fala takhlu min halatain. Kalau begini kasusnya ada dua keadaan, enggak lepas dari ini. Kasus pertama, in kanat yasiratan la yumkinu lafzuha. Kasus pertama yaitu jika memang ya hanya sedikit, sisa makanan yang melekat di gigi itu hanya sedikit, tapi tidak memungkinkan untuk diludahkan, ya nggak mungkin karena bekas-bekas sedikit sekali, nggak mungkin kita ludahkan juga nggak ada, kayak nggak berefek. Sisa sedikit sekali, ya seujung kuku bahkan nggak kelihatan kasat mata misalnya, nggak kelihatan, nggak ada efek, kalau dirasa juga nggak ada. Masih sisa-sisa sedikit yang kita nggak bisa memastikan ada atau tidaknya pun seperti ini. Nggak mungkin untuk kita ludahkan. Beda kalau kita rasa ternyata ada nyangkut di gigi kita, terasa seperti daging-dagingan, itu wajib diludahkan. Ini enggak, hanya sedikit sekali, nggak mungkin untuk diludahkan. Fala athara laha ala sihhati siyam. Maka yang seperti ini tidak berpengaruh baginya untuk sahnya puasanya. Puasanya tetap sah walau wasalat ila halqihi, walaupun misalnya hal tersebut sampai turun di tenggorokannya. Masih ada semacam rasa-rasa stik yang saya makan waktu sahur tadi misalnya, tapi nggak tahu, nggak ada rasa semacam di mulut saya, nggak ada yang bisa diludahkan, nggak ada. Makanya kayak begini nggak apa-apa, puasanya sah, li'annahu la yumkinu taharruzu minha, karena memang tidak memungkinkan untuk menghindarinya. Ini keadaan pertama, maka ini tidak masalah. Fa in lafazaha fala syai'a alaihi siyamuhu sahih. Maka jika dia meludahkannya, maka ya, atau dijelaskan ini tidak masalah. Kenapa? La yumkinu taharruzu minha, ini enggak apa-apa. Keadaan kedua, wa in kanat katsirah. Ini kalau misalnya banyak, sisanya itu banyak, betul-betul melekat, setiap sekat giginya ada yang tersisa. Ini banyak namanya ini. Fa in lafazaha fala syai'a alaihi siyamuhu sahih. Kalau banyak memang dia wajib untuk mengeluarkannya, wajib untuk mengoreknya, mengeluarkannya dengan tusuk gigi atau apa saja. Fala syai'a alaihi siyamuhu sahih. Maka puasanya enggak apa-apa, puasanya sah, puasanya tetap tidak masalah. Jadi wajib dia keluarkan kalau memang ada yang harus dikeluarkan. Ya. Wa in ibtala'aha 'amida, jika dia menelannya dengan sengaja, dia korek-korek, dapat tiba-tiba, oh ada, tapi dia telan. Nah, kalau begini fasada shaumuhu, maka telah batal puasanya. Wa bihi qala aktsaru ahli ilmi. Inilah pendapat jumhur ahlul ilmi, mayoritas kebanyakan para ulama. Ini fatwa Lajnah Daimah jilid 9 halaman 195. Berikut yang difatwakan oleh mereka juga, hukmu ibtila'is shaim lil balgham, yaitu hukum menelan dahak bagi orang yang berpuasa. Kalau ludah sepakat ulama boleh. Kenapa? Susah terhindar dari ludah. Bagaimana dengan balgham, yaitu dahak? Difatwakan juga oleh Lajnah Daimah, idza lam yasilil balghamu ilal fami fala yadurru shaim ibtila'uhu. Jika dahak itu belum sampai kepada mulut orang yang berpuasa, dahak itu kan dari dalam kemudian dikeluarkan sehingga masuk di mulut kita, keluar dia di daerah mulut. Apabila dahak itu belum sampai ke mulut, ya, fala yadurru shaim ibtila'uhu, maka boleh aja ditelan, masih di tenggorokan misalnya, ada terasa macam dahak, kita telan aja, nggak apa-apa. Yang seperti ini nggak batal puasanya. Baik, ya, maka ini tidak masalah. Tapi kalau sudah keluar di mulut, nah ini mestinya dibuang ya, jangan dibiarkan. Kenapa? Karena dahak ini sesuatu yang kotor. Kita menelan berarti menelan penyakit yang seperti ini. Baik, ini fatwa Lajnah Daimah jilid 9 halaman 196. Kemudian berikutnya yang difatwakan oleh mereka, yaitu madza ya'malu shaim idza kharaja syai'un minal ma'idati ilal fam. Apa yang dilakukan oleh orang yang puasa apabila keluar sesuatu dari lambung ke mulut. Naik gitu jamaah. Orang kena penyakit asam lambung terasa naik dari lambungnya, naik sampai tenggorokannya, sampai terasa di mulut. Nah, terasa rasa asam, terasa naik rasa pahit. Apa yang harus dilakukan kalau seperti ini? Keluar dari lambung naik ke mulut. Idza kharaja minal ma'idati shaim syai'un ila famihi, apabila keluar dari lambung orang yang sedang puasa ada sesuatu keluar naik sampai mulutnya, fal wajib alaihi ayyalfidhahu, wajib bagi dia untuk meludahkannya. Keluar tiba-tiba, ya, terasa asam gitu atau terasa seperti pahit gitu. Waktu dia ludahkan, terasa memang seperti sesuatu keluar dari bagian dalam perut, warna kuning misalnya. Ludah kan biasanya nggak begitu. Ini kelihatan warna kuning misalnya, campur ada buih-buihnya misalnya. Maka yang seperti ini, ya, wajib diludahkan. Fa in ta'ammada ibtila'ahu batula shaumuhu. Apabila dia sengaja untuk menelannya, batal puasanya. Kenapa? Li'annahu ta'ammada idkhala syai'in ila jawfihi. Kenapa? Karena sesungguhnya dia telah terhitung sebagai orang yang sengaja untuk menelan sesuatu masuk di tenggorokan. Amma illam yasil ilal fami aw wasala wa raja'a bighairi ikhtiyarihi fala syai'a alaihi fihi. Adapun apabila
belum sampai ke mulut, terasa naik gitu. Tapi belum sampai ke mulut, awwasala atau sudah sampai ke mulut tapi turun lagi. Udah sampai ke mulut tapi turun lagi, bi ghairi ikhtiyarihi, ini tanpa unsur kesengajaan, fala syai'a alaihi fihi, maka ini enggak ada kewajiban untuk dia menggantinya. Enggak apa-apa. Kenapa? Liqaulihi sallallahu liqaulillahi ta'ala liqaulillahi subhanahu, karena firman Allah subhanahu wa ta'ala, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, Allah tidak membebani seseorang pun melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Apa yang keluar dari kesanggupan kita maka ini tidak masalah. Baik jemaah, yang dapat kita bahas dulu di pertemuan singkat ya, di pertemuan kedua ini. Insyaallah nanti masih ada beberapa faedah-faedah lain terkait dengan masalah faedah dan fatwa-fatwa ulama dari permasalahan terkait dengan masalah puasa. Nanti ada masalah ba'dul ahkamid dima allati takhruju minas shaim athna as-shiyam. Bagaimana hukumnya kalau ada darah yang keluar? Ya, darah yang keluar dari orang yang puasa. Ini juga dibahas terkait dengan darah keluar dari mulut, darah keluar dari hidung, mimisan, darah keluar dari telinga, darah keluar dari dubur, darah keluar dari mana-mana saja ya, atau darah disebabkan luka, kecelakaan dan hal-hal yang lain. Apakah ini membatalkan puasa? Ya, ini juga akan dibahas oleh para ulama. Insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Pada jamaah yang bertanya, tafadhalu, silakan. Iya, silakan. Ya baik, obat-obatan yang digunakan dioleskan di mulut misalnya, obat sariawan oles misalnya. Nah, ini ya sesuatu yang berat untuk kita gunakan saat kita berpuasa ya. Kenapa? Karena tentu saja obat yang masuk itu sesuatu yang kita tidak tahu itu apakah tertelan atau tidak. Dan tentu dia akan melebur dengan air ludah kita. Maka obat-obatan yang dioleskan untuk orang yang sariawan, obat-obatan yang dioleskan untuk orang yang punya penyakit di bagian mulutnya, kalau dia bentuknya cairan, bentuknya sesuatu yang dilarutkan atau bentuknya bubuk lalu dioleskan, maka ini akan melebur dengan air liur kita sehingga kita tidak tahu apakah dia turun ya masuk di tenggorokan atau dia bisa kita tahan. Tentu kita sulit untuk menahannya, mau menghindar darinya ya. Dan tentu obat yang dioleskan seperti ini bukan hanya sekedar dioles 1 detik 2 detik. Nah, tidak akan ada obat seperti itu. Ini obat oles tapi cukup dioles sedetik 2 detik lalu kumur-kumur. Nah, kalau ada begitu boleh. Kenapa? Karena sekedar masuk tapi nggak sampai keluar. Kita muntahkan, ludahkan nggak apa-apa. Tapi kalau masuk lalu dibiarkan saja kan, ini kita nggak bisa memastikan apakah dia turun masuk di tenggorokan atau tidak. Maka hendaknya hal-hal yang seperti ini dihindari. Kalau itu jelas sesuatu yang dimasukkan di mulut lalu tak tahu kapan bagaimana mengeluarkannya, maka batal puasanya. Ini namanya apa? Sama dengan memasukkan sesuatu ya ke dalam tenggorokan dengan sengaja. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan. Masih ada lagi pertanyaan? Iya, silakan. Apabila orang bermusafir ya. Apabila seorang bermusafir, yang mana yang lebih kuat bagi dia untuk meninggalkan puasa atau tetap melanjutkan puasa? Di sini dijelaskan oleh para ulama terbagi menjadi beberapa keadaan. Ada orang yang kalau dia berpuasa, puasa itu akan menyiksa dia bahkan menghilangkan nyawanya. Kalau begini haram untuk dia berpuasa. Ya, seperti orang yang sakit dan dokter telah berpesan kepadanya, jangan berpuasa karena ini berefek untuk ya kelanjutan hidup seseorang terkait dengan obat yang mesti dia konsumsi, daya tahan tubuh yang mesti dia jaga dengan mengkonsumsi makan dan minum. Dokter sudah ingatkan, ini berakibat fatal kalau memaksakan untuk berpuasa. Maka yang seperti ini haram hukumnya berpuasa, haram bagi dia. Demikian pula yang kedua, ada ketentuan keadaan orang yang dimakruhkan untuk puasa. Dimakruhkan untuk puasa itu yaitu tidak sampai mematikan tapi memberatkan. Tidak sampai mematikan tapi apa? Memberatkan. Nah, ini dimakruhkan bagi seorang untuk puasa. Tapi ada keadaan dibolehkan, bahkan dia dianjurkan untuk dia tetap puasa. Ini keadaan ketiga. Yaitu kapan? Apabila puasa itu tidak berefek mempengaruhi kesulitan untuk dia, ya, kebahayaan untuk dirinya, tidak berefek sama sekali. Maka ini tidak masalah. Di dalam hadis disebutkan bahwa Nabi SAW biasa bermusafir dengan sahabat dalam keadaan berpuasa. Ada kalanya beliau sallallahu alaihi wasallam berbuka lanjut puasa, tapi
ketika mendapati masyaqqah, kesulitan, beliau berbuka. Sebagaimana kejadian yang masyhur ya, dalam kejadian Fathu Makkah, ketika Nabi SAW ya bergerak dengan para sahabat dari kota Madinah untuk memberantas orang-orang yang ada di Makkah, untuk menyuarakan dan mengumumkan keislaman yang resmi bagi penduduk kafir Quraisy Makkah. Pada tahun Fathu Makkah ini Nabi berpuasa dengan para sahabat awalnya. Tapi ketika mendapati kesulitan, Nabi SAW berbuka. Dan Nabi SAW ya ditanya oleh para sahabat, "Ya Rasulullah, masih ada orang yang belum berbuka sementara engkau telah berbuka." Kata Nabi SAW, "Haula'il usah." Mereka itu orang yang bermaksiat. Yaitu apa? Dalam kondisi memang betul-betul masyaqqah, sulit. Harus buka memang. Jangan sampai seperti kejadian yang terjadi di zaman Nabi. Ada orang yang tergeletak jatuh, dikerumuni oleh orang banyak. Lalu Nabi bertanya, "Malahu? Kenapa orang ini?" Maka orang-orang menjawab, "Rajulun sha'im." Ini laki-laki yang sedang puasa. Maka Nabi mengatakan, "Laisa minal birri as-siyamu fis safar." Bukan dari kebaikan orang yang bermusafir dalam keadaan berpuasa. Maka dilihat kondisi dari tiga kondisi ini. Ada kondisi yang memang betul-betul bisa menghilangkan nyawa, ada yang memang tidak menghilangkan nyawa tapi sulit, ada memang kondisi memang kita mudah-mudah saja. Seperti orang bermusafir zaman sekarang, dia naik mobil ya, dan waktunya terasa cepat, mungkin dia naik pesawat ya, tidak ada masyaqqah sama sekali, maka dia puasa. Tapi kalau dia di tengah perjalanan mendapati kesulitan, boleh untuk dia berbuka dan jangan membahayakan dirinya. Dan membahayakan diri ini berdosa. Allah berfirman, "Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah." Ya, janganlah kalian menjerumuskan diri kalian kepada jurang kebinasaan. Dan Allah berfirman juga, "Wala taqtulu anfusakum." Jangan bunuh diri kalian. Wallahu a'lamu bishawab. Sekali lagi, silakan. Kalau ada keringanan buat yang bekerja fisik untuk tidak puasa, apakah sebaiknya dia tetap makan sahur sambil dia batas, atau memang dari awal dia memang tidak puasa? Ya baik, terkait dengan masalah pekerjaan yang memang ya betul-betul menggunakan fisik, ketika seorang bekerja tentu saja akan berat sekali untuk berpuasa, maka dia harus pahami yang pertama, puasa Ramadan itu adalah kewajiban. Dia bukan sesuatu pilihan, tetapi dia kewajiban. Kalau pilihan itu hukumnya sunnah, dilakukan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa, tidak berefek dengan dosa. Ma yuthabu fa'iluh wa lam yu'aqab tariku. Dilakukan berpahala, ditinggalkan tidak apa-apa. Tapi puasa Ramadan ini wajib. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam. Wahai orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian untuk berpuasa. Kenapa? Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana ini juga kewajiban yang telah diwajibkan untuk orang sebelum kalian. La'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kalian itu bertakwa. Jadi fungsi puasa itu untuk meningkatkan kualitas ketakwaan. Ini yang pertama dulu kita pahami. Kemudian bagaimana dengan orang yang dia tahu pekerjaannya itu keras dan tidak akan mungkin bisa untuk berpuasa. Maka kalau ada orang seperti ini, dia tidak boleh untuk tidak puasa Ramadan 30 hari. Karena membahayakan, kata dia, kalau berpuasa. Ini sebenarnya hal-hal yang seperti ini dia harus memikirkan, saya pilih kewajiban bekerja atau saya pilih kewajiban untuk tidak menelantarkan apa yang menjadi sesuatu kewajiban yang telah diwajibkan oleh Rabb saya. Bagaimana dengan orang yang kerjanya keras, kerjanya betul-betul berat ya. Ini kalau dia puasa sulit. Kalau gitu 30 hari nggak puasa dia. Kenapa? Selalu berat kerjanya. Dia wajib untuk mencari pekerjaan yang lain yang membuat dia tetap menjalankan kewajiban. Sama dengan orang yang bekerja, kalau dia bekerja sampai meninggalkan sholat 5 waktu, haram kerjanya berarti. Kerjanya halal asalnya, tapi karena meninggalkan sholat 5 waktu jadi haram. Pekerjaan yang membuat kita letih sampai berbahaya untuk nyawa kita kalau kita puasa, ini wajib untuk kita tinggalkan. Cari pekerjaan yang sesuai dengan kadar kemampuan kita. Kalau itu hanya beberapa saat, ya bukan hitungan full Ramadan dia nggak puasa, hanya dalam kondisi tertentu. Contoh misalnya dia bekerja biasa-biasa saja, tapi ada satu kondisi memang betul-betul tidak bisa dia puasa, betul-betul padat sekali kegiatan ini sehingga tak disangka dia sangka kuat, ternyata nggak kuat. Maka kalau begini ya, daripada membahayakan nyawanya, dia boleh untuk berbuka sampai pusing kepalanya, jatuh pingsan, berdiri lagi jatuh pingsan. Ini wajib untuk dia batalkan ini, jangan dia paksakan, berdosa. Tapi ini hanya kondisi hari ini, besok cari cara gimana kita supaya tetap bisa berpuasa. Ya, sebagaimana kondisi Nabi SAW, awalnya beliau dalam keadaan berpuasa, tapi di pertengahan jalan ketika Amul Fathi,
maka beliau berbuka. Karena memang beliau mendapati kondisi masyaqqah berat, betul-betul berat, tidak bisa ini, harus buka. Bahkan ada orang yang tidak berbuka saja, Nabi katakan ulaikal usah, ulaikal usah. Ini orang maksiat, ini orang maksiat. Mereka pelaku maksiat, kata Nabi. Kenapa? Harusnya orang berbuka. Kenapa mereka tetap memaksakan untuk berpuasa, menyiksa diri? Baik. Tapi bagi orang yang memang sudah dalam keadaan tahu dia tidak puasa, tidak kuat puasa, seperti misalnya orang sakit yang tadi sudah dicap dokter, Pak, Bapak nggak boleh puasa Pak, kenapa? Ini bahaya Pak, Bapak harus minum obat teratur setiap 6 jam, berarti dalam satu hari bisa sampai 3-4 kali. Bapak nggak boleh puasa, makannya harus dijaga untuk menaikkan stamina Bapak untuk mencapai derajat kesembuhan total. Kalau Bapak memaksakan nanti sembuhnya nggak totalitas. Ini wasiat dokter ya, sudah menyampaikan, dan obat yang harus dikonsumsi sudah jelas. Makanya kalau seperti ini dia nggak perlulah memaksa untuk sahur. Oh, saya coba aja puasa Pak Dokter, coba aja puasa dulu, nanti kalau nggak bisa baru saya berbuka. Jangan. Kenapa? Karena membahayakan jiwa yang seperti ini. Maka dia beristirahat totalitas. Andai kata pun 30 hari dia harus totalitas istirahat, maka ini sesuatu yang memang berat bagi dia. Berat bagi dia. Tapi bagi orang yang dia memang pekerjaannya sulit, lalu dia ingin tidak puasa saja tanpa bersahur, ya udahlah saya nggak puasa karena kerjaan saya berat, misalnya dari pagi sampai sore berat, ya apalagi kerjanya kerja outdoor misalnya, kerja di luar ruangan. Makanya kayak begini dia harus cari pekerjaan yang lain, cari pekerjaan yang tidak membuat kita jauh dari agama, ya. Kalau pekerjaan itu membuat kita jauh dari agama, maka ini haram hukumnya. Uang yang dia dapati dari hasil kerja itu juga haram. Kenapa? Karena itu menyebabkan dia meninggalkan agama Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, silakan Pak. Masih ada lagi? Iya, silakan. Terkait dengan kan sudah jelas untuk bagi laki-laki kalau keluar air mani yang disengaja itu Iya. membatalkan puasa. Nah, bagaimana kalau mati, Ustaz? Baik. Keluarnya air mani jelas ya, ini merupakan ijma' ulama, kesepakatan terkait dengan batalnya puasa orang yang keluar air maninya. Berdasarkan hadis qudsi, Allah berfirman, yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Mereka menahan makan dan minum dan syahwatnya karena aku. Jadi di antara puasa itu yang harus ditahan adalah syahwat, ya. Dan puncak keluarnya syahwat itu adalah keluarnya air mani, khurujul mani. Ini dari termasuk pembatal puasa. Bagaimana kalau yang keluar itu adalah madhi? Bagaimana yang keluar itu adalah wadi? Karena air yang keluar selain air seni itu ada dua lagi. Ada air mani, ini wajib mandi. Kemudian ya, kalau keluar dalam keadaan puasa sengaja dikeluarkan, maka ini membatalkan puasa. Kalau keluarnya tanpa unsur kesengajaan seperti orang ihtilam wa huwa shaim, mimpi basah dalam keadaan puasa, maka ini tidak membatalkan puasa. Karena itu bi ghairi ikhtiyarihi, tanpa unsur kesengajaan dan pilihan dia, itu bukan unsur kesengajaan. Bagaimana kalau keluar mazi? Mazi ini semacam cairan lendir yang keluar dari kemaluan. Keluarnya ketika pendahuluan sebelum hubungan suami istri. Keluar dengan jumlah yang lebih sedikit, keluar tidak dengan memancar seperti air mani, ya. Hukumnya najis, wajib dibersihkan. Tapi dia apa? Tidak mewajibkan mandi dan tidak membatalkan puasa kalau keluar. Tidak membatalkan puasa. Madi keluar tidak membatalkan puasa. Ya. Kemudian wadi, air yang ketiga itu wadi, semacam mazi jenisnya, tapi waktu keluarnya berbeda. Waktu keluarnya yaitu ketika seorang berada di puncak keletihan yang dahsyat, ada seperti cairan lendir yang keluar. Kemudian juga terkadang wadi itu keluar di penghujung kencing bagian akhir, ya. Dia keluar bukan dengan pancaran seperti air mani, bukan juga dengan jumlah yang banyak seperti air mani, tapi dia semacam lendir yang keluar dari kemaluan. Hukumnya najis, tapi dia tidak membatalkan puasa. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, kita rasa cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Hadanallahu wa iyakum ajma'in. Kita tutup majelis ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.